Terima kasih Bapa di dalam surga. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk berkat kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa di dalam surga. Boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh nikmati di pagi hari ini Bapa di dalam surga. Mudah-mudahan Tuhan kami bersyukur dan bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Lagu yang ajaib, lagu yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala anugerah-Mu Tuhan. Kepada Tuhan berkat kemurahan-Mu ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Bapak, sebentar Tuhan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa ya Bapa di dalam surga. Firman-Mu yang mampu mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan di pagi hari ini Bapa di dalam surga. Kalau kami Tuhan sudah siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Demikian juga Bapa dalam surga, setiap saudara-saudaraku Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang membuka telinga mata mereka ya Bapa di dalam surga, sehingga telinga mereka Tuhan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan mata mereka Tuhan boleh melihat ya Bapa di dalam surga perkara-perkara ajaib lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pakai mulut, bibir, dan lidahku ya Bapa di dalam surga, sebagai alat Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan
kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar seorang pemimpin masih muda, kaya raya. Dia ada sebuah kerinduan di dalam dirinya untuk menanyakan mengenai tentang kerajaan sorga, ya. Tentunya ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuatu hal yang luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kaya, ya, tetapi dia masih memikirkan mengenai hal kerajaan surga. Sebagai seorang pemimpin tentunya saudaraku, dia akan sibuk, ya, disibukkan dengan pekerjaan dia, disibukkan dengan kepemimpinan dia, ya. Di sela-sela kesibukannya itu, dia masih memikirkan tentang yang namanya kerajaan surga. Ada sesuatu hal yang dia rindukan, bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu hal yang dia rasa yang belum dia peroleh di dalam hidupnya tersebut, yaitu mengenai tentang kerajaan surga. Nah, ini menjadi hal yang menarik, ya, menjadi sesuatu yang menarik. Dia katakan di situ saudaraku, dia datang kepada Tuhan, ya, untuk menanyakan bagaimana supaya ia sampai kepada kerajaan surga, bagaimana supaya seseorang sampai ke dalam kerajaan surga. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab lain dikatakan dia sampai berlari-lari untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang berlari-lari ingin ketemu, ingin menjumpai seseorang, berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu hal yang penting yang mau dia sampaikan kepada orang yang dia kejar tersebut. Nah, demikian juga dengan pemuda ini, dengan orang kaya ini, bahkan juga dengan pemimpin ini. Dikatakan dia berlari-lari hanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan hanya untuk menanyakan sesuatu. Menurut dia sesuatu hal yang penting
Itu sebabnya dia harus berlari-lari untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dan sebisa mungkin saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ia ingin mempertanyakan sesuatu, tentunya ia membutuhkan jawaban yang pasti. Seringkali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang membuat dalih seperti ini. Ya, dia mengatakan bahwa dia sangat sibuk, bahkan juga dia mengatakan bahwa tidak ada waktunya untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sangat banyak kita dengarkan, ya, dengan alasan-alasan seperti itu, dengan alasan pekerjaan, dengan alasan kesibukan, dengan alasan waktu yang menurut dia tidak ada waktunya untuk datang kepada Tuhan, tidak ada waktunya untuk beribadah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini memberikan sebuah gambaran kepada kita, memberikan sebuah contoh kepada kita bahwa ada seorang pemimpin, bahkan juga ada seorang muda yang kaya raya, yang tentunya kesibukannya sudah sangat luar biasa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia masih memikirkan perihal tentang kerajaan surga. Dan si pemuda ini sesungguhnya datang kepada Tuhan Yesus dengan niat yang baik. Ya. Ada niat yang baik di dalam dirinya untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Pada zaman, ya, pada era Tuhan Yesus, ya, tidak sedikit juga saudaraku orang para pemimpin-pemimpin, ya, yang mencibir, yang tidak suka, yang tidak senang dengan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Tidak sedikit itu, saudara. Ini pemimpin yang satu ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Ada niat yang baik di dalam dirinya untuk dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada niat yang baik di dalam dirinya untuk mempertanyakan, menanyakan sesuatu yang demikian berharga, yang demikian penting di dalam kehidupannya, ya, hidupnya, ya. Bahkan juga secara finansial dia berhasil juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ini adalah pemuda yang kaya, ya. Dia masih muda, tetapi dia memikirkan tentang kerajaan surga. Berapa banyak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda di akhir zaman ini yang merindukan, yang memikirkan tentang kerajaan surga, ya. Bagaimana, berapa banyak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda yang melihat ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya, ya, melihat ada sesuatu yang lebih penting dari kehidupannya saat ini, bahkan juga dari kehidupannya tentang yang akan datang, yaitu mengenai kerajaan surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berlari-lari untuk mendapatkan Yesus. Tentunya sikap berlari-lari tadi ini bukan sesuatu hal yang mudah, apalagi dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu, ya. Nggak sesuatu hal yang mudah, saudara. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang sangat dihormati, ya, bagi bangsa Israel itu, saudaraku, tidak gampang untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi masuk dalam ruang lingkup Sanhedrin, itu tidak masuk, tidak gampang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia berlari-lari.
untuk mendapatkan, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, ini bisa menjadi bahan omongan. Ini bisa menjadi cibiran bagi orang lain. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal-hal seperti itu, ya, dia tidak peduli, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kata orang. Bagi dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya, ada sesuatu hal yang demikian penting yang mau dia tanyakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi dia, cibiran orang lain, apa kata orang, apa kata dunia, dia tidak peduli, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga boleh kita katakan harga dirinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun direndahkan oleh orang lain, dia tidak peduli. Yang penting dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang penting dia bisa menyampaikan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Apa yang ditampilkan oleh orang kaya ini? Kita jadi teringat kepada satu peristiwa di mana seorang ayah yang berlari-lari juga, ya. Jadi seorang ayah yang kaya, ya, yang berlari-lari mendapatkan anaknya, ya, menjumpai anaknya yang sudah lama tidak ketemu dengan dia. Padahal anak ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah menghabiskan harta kekayaan yang diwariskan kepada dia. Dan ketika dia pulang dari negeri asing, katakanlah dari perantauannya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekayaan yang dia peroleh dari ayahnya itu bukan berlipat ganda, saudara. Atau minimal kekayaan yang diberikan oleh ayahnya itu masih utuh, masih sama jumlahnya, ataupun masih ada yang tersisa. Tetapi ini si anak, saudaraku, dia pulang dari negeri orang dengan dalam keadaan terpuruk, dengan dalam keadaan pakaian yang compang-camping, bahkan mungkin juga tidak pakai sendal, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan pakaian yang compang-camping, dengan kumal dan lain sebagainya. Nah, waktu ayahnya melihat dia masih jauh itu, si ayah ini berlari-lari untuk bertemu, untuk mendapatkan, untuk berjumpa dengan si anak tersebut. Nah, sikap berlari-lari yang ditampilkan oleh si ayah tadi, sikap yang ditampilkan oleh pemimpin tadi dengan sikap berlari-lari, sekali lagi dalam konteks pada waktu itu sesungguhnya menjadi bahan cibiran, bahan omongan daripada orang lain. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah menjadi semacam tradisi, ya, walaupun itu menjadi bahan omongan, walaupun menjadi bahan cibiran bagi orang lain, ya, mereka tidak mau tahu, bahkan juga tidak peduli dengan hal tersebut. Yang penting mereka bisa bertemu, ya, dengan Tuhan Yesus. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Berarti, saudaraku, si orang kaya ini memiliki keyakinan, ya, ketika dia mengatakan, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Berarti, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si pemimpin ini mempunyai sebuah keyakinan di dalam kehidupannya bahwa setelah kehidupan ini masih ada kehidupan yang lain, ya.
memiliki keyakinan setelah kehidupan di dunia ini akan ada lagi kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kehidupan itu bukan hanya terjadi selama kita di dunia ini. Sekalipun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang ada orang, ada pemahaman yang mengatakan bahwa kehidupan hanya berlangsung selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi dari pertanyaan daripada pemimpin ini, saudaraku, ya, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia pertanyakan ini, saudaraku, karena dia punya keyakinan bahwa setelah kehidupannya di dunia ini nanti, bahwa akan ada satu kehidupan lagi, itulah kehidupan yang kekal. Sekali lagi, saudaraku, walaupun dia ini seorang super sibuk, ya, kaya raya, masih muda, tetapi masih memikirkan akhir hidupnya, masih memikirkan tentang kerajaan surga. Betapa banyak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bahkan juga orang-orang tidak memikirkan setelah kehidupan ini dia mau kemana. Tidak mau tahu dengan yang namanya kehidupan yang kekal. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah dengan kesibukan yang kita miliki masih memikirkan tentang hidup yang kekal? Seberapa banyak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di antara kita yang masih memikirkan tentang yang namanya kehidupan yang kekal. Atau malah kita, bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, aduh sorry ya, saya sibuk. Sorry ya, saya tidak punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan, saya tidak punya waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat sisi positif daripada orang kaya ini. Kita lihat sisi positif daripada pemimpin ini. Tadi dikatakan dia berlari-lari untuk bertemu dengan Tuhan Yesus karena ada sesuatu hal yang mau dia tanyakan. Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang positif. Ketika dia ingin mempertanyakan sesuatu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti ada sesuatu di dalam dirinya ini untuk mengetahui. Dan dia sadar betul, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada sesuatu hal yang kurang, yang mengganjal di dalam dirinya. Keberhasilan yang dia peroleh itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekayaan yang dia peroleh itu belum cukup untuk menjawab apa yang sedang mengganjal di dalam dirinya. Dikatakan di situ, saudaraku, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan oleh pemuda ini, kata orang itu, sesungguhnya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ya, ini luar biasa, aku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahwa si pemuda ini bukan hanya berhasil dalam karir, ya, dari segi moral, tetapi juga dari segi kerohanian begitu luar biasa. Dikatakan tadi, semuanya itu sudah dia lakukan semenjak dia masih
masih muda. Padahal yang dilakukan tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berhubungan dengan yang namanya hukum Taurat. Itu sebabnya Yesus mengatakan hanya satu kekuranganmu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, ada hal-hal yang perlu diingatkan kembali kepada kita. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kerinduan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memikirkan, merindukan yang berkaitan dengan hal-hal kerajaan surga tersebut. Kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi motivasi di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi.